Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam Rahayu, Om Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, berjumpa kembali bersama Mas Ali. Kali ini ada hal yang luar biasa yang masih lagi viral di jagat maya ini, bahkan di TikTok, bahkan selebaran di media sosial manapun. Apa itu? Mengenai Joko Tingkir ngombe dawet. Apa sih permasalahannya kok sebagian masyarakat mempermasalahkannya? Ada apa dengan Joko Tingkir ngombe dawet? Sosok siapakah Joko Tingkir tersebut? Mari kita simak lebih dalam siapa Joko Tingkir dan bagaimana situasi yang terjadi di jagat maya ini. Coba Mas Ali mau membedah di arena ini. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, sudah mendengar bukan, bahkan melihat fenomena yang terjadi saat ini. Fenomena ini bahkan terdengar sangat luar biasa, bahkan terjadi pro dan kontra mengenai Joko Tingkir ngombe dawet. Lagu ini lagu yang gampang mudah dihafal, bahkan mudah langsung menempel di telinga, bahkan mudah dihafal, baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Dengan sendirinya langsung menyanyikan lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Saudaraku, memang lagu ini sangat mudah dihafal banget memang. Siapa sih Joko Tingkir sebenarnya? Dan ini kok menjadi pro dan kontra karena sangat viral sekali. Memang mudah dihafal. Saudaraku, dimanapun kalian berada, semuanya di jagat maya ini sudah mendengarkan di mana lirik lagu kontroversi ini, Joko Tingkir ngombe dawet ini. Sebagian masyarakat mempermasalahkan karena ketidaksopanannya lirik dan lagunya ini mengandung nilai-nilai yang menganggap tokoh besar ini direndahkan. Tokoh yang besar ini direndahkan karena memang tokoh yang luar biasa ini legenda tanah Jawa. Di masyarakat Jawa ini sangat menghormati karena kepiawaiannya, bahkan wibawanya. Beliau ini adalah seorang raja. Raja tanah Jawa pertama di Bintoro Demak, yaitu Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir ini sosok yang dihormati di tanah Jawa. Joko Tingkir ini adalah kakek ketiga dari Mbah Gus Dur. Adalah sosok memang menelurkan ulama-ulama yang ada di tanah Jawa. Para kiai-kiai yang ada di tanah Jawa ini memang sanadnya dari Joko Tingkir. Lantas, siapakah Joko Tingkir sebenarnya? Ada kalangan yang belum mengetahuinya. Nah, Joko Tingkir tersebut adalah raja di Jawa. Saudaraku, sepengetahuan yang alif dapat, dan ini diberitahukan oleh dijelaskan oleh Profesor Bani Sudardi. Beliau adalah dosen yang ada di Universitas 11 Maret. Tentunya Joko Tingkir ini adalah nama bukan aslinya, ini nama julukan. Jadi Joko Tingkir ini adalah suatu nama yang berada di kawasan Salatiga. Saudaraku yang berbahagia, mengenai Joko Tingkir ini adalah nama julukan saja. Sebenarnya Joko Tingkir ini memposisikan diri di mana tempat Tingkir ini ada di kawasan Solotigo. Jaka ini adalah suatu pemuda, di mana pemuda di wilayah kawasan Tingkir, maka dikatakan Jaka Tingkir, pemuda yang ada di wilayah Tingkir. Maka pemuda ini siapa sebenarnya sosok sampai sedemikian hebohnya, sampai ada sejarah di balik kisahnya tentunya. Jaka Tingkir ini adalah asli namanya dari Mas Karebet. Julukan dari Mas Karebet ini adalah anak angkat dari Ki Ageng Tingkir. Jaka Tingkir ini adalah pemuda yang sakti mandraguna. Tentunya ini luar biasa. Akhirnya Joko Tingkir ini mengabdi di Kesultanan Demak. Akibat kesuksesannya mengabdi di wilayah Kesultanan Demak, akhirnya Jaka Tingkir ini diangkat menjadi menantu Sultan Trenggono. Itulah mengapa Jaka Tingkir ini masuk wilayah keluarga besar Kesultanan Demak. Nah, ini saudara-saudaraku, Jaka Tingkir ini pada masanya saat itu adalah ada suatu pergolakan, bahwa saat itu adanya suatu gejolak perebutan suatu kekuasaan. Kekuasaan ini dimenangkan oleh Jaka Tingkir, yang akhirnya Jaka Tingkir ini memenangkan. Dan setelah memenangkan perebutan kekuasaan ini, akhirnya diangkatlah
Jagatingkir ini diangkat menjadi sultan di daerah Pajang, yang saat ini Kesultanan Pajang ini masuk di wilayah Surakarta di Kabupaten Solo. Nah, disinilah akhirnya Jagatingkir mendapatkan gelar. Gelar ini diangkat menjadi Sultan Hadiwijaya. Di masyarakat Jawa ini, Jagatingkir ini mendapat hati di masyarakat Jawa. Kenapa? Karena Jagatingkir ini memiliki sesuatu kedikjayaan, linui, bahkan ilmu yang sakti mandraguna. Tentunya dengan tidak hanya kesaktiannya saja, tapi kebijaksanaan yang mampu berbaur dengan masyarakat, yang akhirnya mendapat hati penghormatan yang luar biasa. Masyarakat ini menghormati betul keberadaannya Sultan Hadiwijaya. Bahkan ada kisah, Jagatingkir ini mampu melompati kolam yang luas sekali di kawasan Masjid Agung Demak. Bahkan melompatnya itu bukan melompat ke depan, tapi ini justru melompat ke belakang dengan tidak melihat pandangan mata. Tapi dia melompat dengan luar biasa, mundur ke belakang dengan jauh. Akhirnya dapat melompati kolam tersebut. Jagatingkir ini mampu melompati kolam yang ada di sekitar Masjid Agung Demak. Memang kesaktiannya ini luar biasa karena kejadugannya yang luar biasa. Bahkan sempat diuji mampu menaklukkan kerbau. Kerbau ini kerbau ini ngamuk ya. Kerbau ini ngamuk, situasinya saat itu yang mampu menaklukkan adalah Sultan Hadiwijaya dengan sekali tempeleng dia jatuh tersungkur. Dan juga mampu menaklukkan, kisahnya sangat luar biasa lagi, 40 ekor buaya mampu dikondisikan, mampu ditaklukkan, bahkan menjadi sebagai jembatan saat mengarungi sungai yang bernama Kedung Srengenge. Dan disitulah Sultan Hadiwijaya terlihat kesaktian-kesaktian yang diperlihatkan. Kemampuannya, kesaktiannya itu menaklukkan buaya 40 ekor sebagai jembatan mengarungi di kawasan tersebut. Saudaraku, ini ada kisah yang menarik dan luar biasa kebijaksanaannya. Apa itu? Yaitu saat Sultan Hadiwijaya ini menangkap utusannya. Nah, utusan ini utusan dari Aryo Penangsang. Dan malah justru saat ditangkap ini tidak dibunuh, bahkan ditangkap dengan baik-baik, bahkan diberikan hadiah dengan seperangkat baju dan makanan. Dengan kebijaksanaannya, lalu pasukan ini suruh pulang dengan baik-baik, tidak dikerangkeng atau dipenjarakan. Monggo untuk pulang, silakan. Dan ini luar biasa, dengan hati yang sangat jembar, Sultan Hadiwijaya tidak membunuhnya. Adapun kebijaksanaan yang luar biasa lagi, yaitu saat adanya terjadi perselisihan antara Pajang dan Mataram. Bahkan malah justru Jagatingkir ini malah mengalah, tidak mau memerangi Pajang, dan malah pulang kembali ke istana, tidak melanjutkan peperangannya. Nah, di sini pun masih memesankan kepada anaknya, turunannya, generasinya, bahkan memberikan nasihat kepada Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini adalah anaknya Sultan Hadiwijaya atau Mas Karepe tadi, Jagatingkir yang disebutkan. Nah, ini untuk tidak untuk menjabat sebagai raja, bahkan untuk menyisih, melipir, tidak untuk melanjutkan, meneruskan ketokohannya sebagai raja. Justru ketokohan sebagai raja ini diserahkan kepada Panembahan Senopati. Untuk menjaga kewibawaannya di masyarakat Jawa ini, itulah ada kisah-kisah di balik itu, makanya harus dijaga. Kewibawaan Jagatingkir inilah suatu sosok suri toladan yang baik, maka jangan dijadikan suatu selengean. Maka apa sih hubungannya dengan Joko Tingkir Ngombe Dawet? Memang Joko Tingkir ini nama sembungan. Nah, Ngombe Dawet itu sebenarnya tidak ada suatu permasalahan, tapi masyarakat Jawa ini sangat mengenal, ada unggah-ungguh, ada tata krama, menjaga norma-norma adat-adat yang ada di tanah Jawa. Mungkin sebagian orang tidak mempermasalahkan, tapi hal yang demikian tadi justru ada untuk mengingatkan jati diri bangsa yang ada di Nusantara ini adalah menjaga tata krama. Siapa yang disebutkan tadi, Joko Tingkir adalah orang raja. Disitulah perasaan masyarakat Jawa menaruh rasa, karena beliau adalah seorang sultan dan
pernah menjabat sebagai raja di tanah Jawa ini, tentunya menjaga martabat nama baiknya Jaka Tingkir bukan untuk mainan atau selengean. Saudara-saudaraku, mengenai lagu Joko Tingkir, ini memang bisa diganti liriknya. Artinya, saya pun juga menanggapi dan Mas Ali ini ada nilai-nilai yang baik. Tidak semuanya salah mutlak kepada pengarang lagunya juga, karena ketidaktahuannya pengarang ini yang akhirnya membuat lirik Joko Tingkir. Karena ketidaktahuannya sejarah Joko Tingkir inilah membuat asal tahu merangkai kata saja Joko Tingkir ngombe dawet. Nah, ini akhirnya menjadi pro dan kontra. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, tentunya dalam hal ini geger geden mengenai lirik lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Tentunya ini sudah ada permintaan maaf dari pengarang lagunya, yaitu Mas Ronald. Mas Ronald ini mengakui karena ketidaktahuannya siapa sosok Joko Tingkir tersebut. Nah, apapun bentuknya, suatu kejadian ini sudah tutup saja. Artinya apa? Suatu permasalahan pasti ada sesuatu hal yang ada ngaji rasa. Jadi kepekaan kita ada apa nih hikmahnya geger ini, akhirnya jadi tahu sejarahnya Joko Tingkir ini diungkap. Akhirnya Joko Tingkir ini diungkap sejarahnya di permukaan. Mas Ronald ini gara-gara geger gedenya lagu liriknya Joko Tingkir ngombe dawet, akhirnya semua kalangan Nusantara ini mengingat sejarahnya si Joko Tingkir tersebut. Alhamdulillah, ini juga buat para budayawan, para sejarah memang harus dikisahkan, disampaikan kepada generasi selanjutnya. Maka jangan besar harapan tidak hanya di permasalahan ini saja. Tentunya permintaan maaf ini sangat diterima sekali dan dimaklumi karena ketidaktahuan Mas Ronald. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, tentunya geger geden lagu lirik ngombe dawet Joko Tingkir ngombe dawet ini tentu ada hikmah apa di balik geger geden ini. Tentunya mengingatkan kepada generasi Nusantara ini jangan melupakan sejarah mengenai kedudukan Joko Tingkir di tanah Jawa. Saudara-saudaraku, perlu diketahui bersama bahwa Joko Tingkir ini adalah kakek ketiga dari ulama besar Kyai Haji Hasyim Asy'ari, atau kita menyebut Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama di tanah Indonesia ini. Dan tentunya cucunya siapa yang menjadi presiden yang keempat, yaitu Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau disebut Mbah Gus Dur. Nah, ini cicitnya sampai saat ini ada memang tokoh-tokoh besar muncul dari kalangan turunannya Sultan Hadiwijaya atau yang disebutnya Joko Tingkir. Itu yang perlu kita pahami. Saudaraku dimanapun berada, tentunya ini mengingat kembali bahwa kita untuk jangan lupa sejarah para ulama yang ada di Nusantara kita gali. Dan Mas Ali pun matur nuwun kepada Mas Ronald, tentunya dengan gegernya ini menjadi mengingat-ingat kembali dan mengingat-ingat kembali sejarahnya Sultan Hadiwijaya dan juga peranan Gus Mafik, peranan para ulama-ulama yang mengetahui ini juga perlu membeber lagi sejarah bangsa ini mengenai kepemimpinannya dan kehebatannya di tanah Jawa, di Nusantara ini, keberadaan Joko Tingkir tersebut. Nah, itulah geger geden kenapa lagu lirik Joko Tingkir ngombe dawet ini menjadi pro dan kontra. Terserah panjenengan mau pandangan yang bagaimana. Saat itu sudah ada dawet apa belum, apa gegernya kepada Joko Tingkirnya atau apanya, terserah panjenengan. Tapi hal ini petik hikmahnya yang baik. Dan Mas Ali mohon maaf dalam penyampaian mungkin kurang pas dan tepat. Tentunya dan Mas Ali juga sangat berterima kasih dalam kejadian ini, dan Mas Ali mengambil hikmah yang sangat besar. Dan Mas Ali bahkan mengkaji diri lagi, mawas diri lagi, akan mengkaji di mana peranan penting Jaka Tingkir dan tokoh-tokoh raja lainnya yang ada di Nusantara. Bahkan ulama-ulama pembesar yang ada di tanah Jawa. Tentunya ini adalah peringatan bagi kita semua. Ada isyarat
bagaimana kita jangan melupakan tokoh-tokoh yang ada, yang andil, yang baik, yang ada di Nusantara ini. Di momen ini, dan Mas Ali juga akan memberikan lirik yang berbeda. Mbah Amir ijek ngarit suket, jok dipikir marai mumet, sate jamur nggon Mbah Wage, pantang mundur terus nyambut gawe. Tetap semangat saudaraku, dimanapun kalian berada, tetap semangat nyambut gawe. Oke, jangan lupa like and komennya dan share juga di Kitab Mawas Diri. Baik, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang pantas, tentunya dari Mas Ali itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Hong wilaheng skaring bawono langgeng.